Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, atau dimanapun Bu Dini, Mas Asdos, Mbak Asdos berada. Jadi di sini kami akan mendemokan final project kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda Yona Farel, 3 digit terakhir NRP 506. Salah. 056. Kemudian teman saya Hilmi Saat, NRP terakhirnya 103, dan teman saya Adilia Rizky Muhammad 272. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya Aditya Rizky Muhammad. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada kode Python yang menggunakan algoritma greedy, yaitu Dijkstra. Yang awalnya saya akan melakukan import library matplotlib.pyplot untuk menampilkan graf yang digunakan ketika memperlihatkan visualisasi dari bentuk grafnya. Lalu saya menggunakan library networkx untuk membuat grafnya. Dan di sini saya menggunakan fungsi proses yang nantinya akan dihubungkan dengan front end-nya, nanti dipanggil. Awalnya saya membuat 3 graf, yaitu graf motor, mobil, dan kereta. Dan di setiap graf tersebut saya mengisi vertex-nya dengan seluruh daerah yang ada di Jawa Tengah, yaitu kota dan kabupatennya, terlihat pada add nodes from nodes tersebut di baris 21 dan 22. Lalu supaya saya bisa menampilkannya sesuai dengan bentuk kondisi daerah yang ada di Pulau Jawa, saya mendefinisikan posisi untuk setiap kota seperti dari baris 25 hingga ke baris 61. Nanti akan ditampilkan berdasarkan dimensi kanvas dari PLT dari library matplotlib tadi. Lalu saya mendefinisikan untuk setiap graf, mendefinisikan edge untuk setiap graf yang ada di graf motor yang tertulis pada baris 66 dan seterusnya. Yang weight-nya itu saya dapatkan dari Google Maps dengan cara memasukkan nama daerah satu lalu menuju ke daerah yang lainnya. Dilanjutkan saya menambahkan edge-nya dengan seperti yang saya tuliskan pada baris 216 dengan add wedge edge from edge with weight. Lalu saya menuliskan edge label ini difungsikan untuk menambahkan label edge pada setiap edge-nya. Jadinya di setiap edge-nya itu nanti bakal ada weight dari antar vertex. Lalu di nxdraw ini buat menggambarkan grafnya, dan draw edge label sini untuk menggambarkan label di tiap edge-nya, dan alt-shaka hasil dari grafnya. Tapi PLT show ini hanya digunakan untuk pada Python-nya ketika buat ilustrasi saja. Lalu di graf mobil kurang lebih sama, saya mendefinisikan semua edge-nya. Lalu dibuat dengan edge, dengan labelnya, lalu digambar dengan nxdraw, lalu digambar juga labelnya, lalu di PLT show penampilin. Untuk yang train, karena tidak di semua daerah yang ada di Jawa Tengah terdapat kereta, maka saya hanya mendefinisikan sebagai berikut. Seperti yang ada di 381 hingga 399. Saya mendefinisikan ada Yogyakarta karena kereta pada sisi selatan itu melewati Yogyakarta, dan
kalau nggak dikasih itu kayak terpotong gitu di daerah utara sama Yogyakarta. Makanya saya kasih di Yogyakarta untuk tambahan edge-nya. Lalu kurang lebih untuk add wedge label, untuk penggambaran label dan penggambaran grafnya masih sama seperti sebelumnya, dan di eh, NX Draw Edge labelnya juga sama. Lalu di sini saya akan membuat sebuah variabel shortest path length yang merupakan hasil pencarian jarak terpendek untuk graf motor, dan shortest path length car untuk pencarian jarak terpendek untuk graf mobil. Nantinya setelah saya dapat keduanya itu saya langsung membuat dua membuat kondisi ketika ada error menggunakan try dan accept. Jadi pada try itu ketika ada jalur dari daerah A ke daerah B yang menggunakan kereta, sehingga akan masuk ke try tersebut, di mana nanti akan mencari jarak terpendek untuk kereta menggunakan fungsi shortest path length. Lalu kita akan membandingkan dari ketiga variabel nilai yang berisi nilai terpendek dan mencari yang paling minimum. Lalu di variabel route path tersebut nanti berisi daerah-daerah mana yang dilewati. Lalu saya membuat perjabangan di mana nanti akan membandingkan ketiga nilai tersebut dan mengambil yang paling terkecil. Lalu kita akan menampilkan rekomendasi kendaraannya, rutenya, lalu total cost-nya. Lalu pada accept no path itu ketika menghandle error di mana ada daerahnya akan tetapi tidak ada jalur yang menghubungkan daerah tersebut. Dalam kasus ini jalur kereta ya. Misalkan pada daerah A, daerah B itu di graf itu ada, tetapi daerah A dan B tersebut tidak disambungkan oleh kereta. Makanya kita membuat blok kode untuk menghandle kasus tersebut. Jadi intinya saya cuma membandingkan dua variabel, yaitu untuk graf variabel yang berisi nilai terpendek untuk graf mobil dan graf motor, lalu dicari dengan proses yang sama pada yang sebelumnya, yaitu cari nilai terpendek, lalu dibandingkan mana yang lebih terpendek, lalu menampilkan rekomendasinya apa, rutenya lewat mana, lalu print total cost-nya. Untuk not found ini, except yang terakhir ini, kita itu menangani ketika terdapat error pada suatu daerah yang tidak tertulis pada graf kereta. Jadi misal A, kota B itu tidak tertulis pada graf kereta, maka kita masuk ke error handling yang not found ini. Dan prosesnya itu sama seperti ketika kita menghandle network Nopad ketika tidak ada jalur yang tersedia. Lalu kita menampilkan seperti yang sebelumnya. Tapi untuk yang kita kirim ke front end yaitu merupakan shortest path length-nya, yaitu ya nilai-nilai terpendek yang ada pada setiap graf, lalu jalur-jalurnya yang nantinya ditampilkan pada front end. Bisa lanjut ke bagian front end yang dijelaskan oleh Hilmi. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelumnya saya izin tidak on-cam dulu karena ada kendala pada kamera saya. Jadi sebenarnya kan itu yang mapping ini yang buat back end, terus yang main ini buat apa ya, routingnya antara satu halaman ke halaman yang lain gitu. Jadi saya sendiri itu punya indeks ini ada halaman awal ketika kita ngeran, terus kita ada ketika udah ada nanti kan ini ada halaman indeks ini ya sederhana aja sih. Kemudian ada home ini kayak penjelasan awal yang kemarin sudah ditampilkan seperti itu. Ini untuk stylenya, ini penjelasan sederhana. Kemudian ada menu lah. Ini yang menu nanti yang kita pakai buat ngambil data dari back end-nya. Ini front end, ngambil data, nge-parsing data dari
nge-passing data ke back end, nanti back end nge-passing data lagi ke front end gitu. Nah, prosesnya di sini. Yang mapping 2 kan kita makainya yang ini kan, yang buat back end yang mapping 2. Jadi kita ya prosesnya ini kayak API proses ya. Jadi ambil datanya dari front end, terus nanti kita kembalikan lagi ke ambil data dari front end, di run di back end, terus kita nanti dikembalikan ke front end gitu. So, yang halaman menu ya sama seperti kemarin yang sudah ditampilkan ya. Ini cuma codingannya sederhana aja. Kemudian yang di main yang terakhir ya ini about ya ini yang terakhir sih kayak yang foto-foto tentang tim kita. Jadi foto-foto tentang tim ya sama foto Dini dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Untuk yang di tipe seperti itu, yang kemudian yang statik ini ada script JS yang hanya dibutuhin di halaman atau di halaman menu aja di page menu, kemudian di asset ini isinya gambar-gambar itu. Dan ya coba langsung kita run saja untuk penjelasan mengenai program, penjelasan mengenai websitenya mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Ilona. Baik, izin melanjutkan. Jadi saat masuk ke website kami, kita akan disuguhkan button start, boleh diklik. Nah, jadi ini kita kasih ucapan selamat datang kepada pengunjung website kami, yakni Welcome to Transportima, dan di bawahnya Welcome to Transportima itu ada visi kami, di mana berbunyi optimize your journey one click at the time. Ya, maknanya itu sendiri tuh ya emang sesimpel itu website kami, cuma klik-klik aja seperti itu. Oke, next ke bawah. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai apa sih Transportima itu. Nah, sebenarnya Transportima itu singkatan dari transportasi optimal, seperti itu. Jadi di sini kami menyediakan 3 kendaraan untuk direkomendasikan, ada motor, mobil, dan kereta. Seperti itu. Ke bawah. Nah, ini referensi dan tools kami. Oke, next kita ke menu. Oke, saat ke menu kita akan diberi attention nomor 1 sampai 6 seperti itu. Bisa di-close. Nah, ini juga ada slider di atasnya. Sebentar. Ini kan kami ambilnya di peta Jawa Tengah saja. Jadi, ya ini untuk slider aja. Seperti itu. Nah, lanjut ke ini programnya. Bisa dicek mungkin ya terserah. Kota Semarang ya. Setelah di-submit, nah ini dapat rekomendasi yang paling pendek itu naik kereta. Dan di situ juga ada rutenya, yakni Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, dan Kota Semarang. Oke, next. Mungkin contoh lainnya. Boleh. Nah, karena di sini di Sragen ke Rembang itu nggak ada jalur kereta, jadi ini kan sama bisa naik motor atau mobil seperti itu. Oke, lanjut ke about. Nah, ini di balik website kami ini tim pendukungnya ada informatika sendiri, ITS, Budini, dan ini ada biodata kami seperti itu. Nah, kembali ke menu sebentar. Nah, alangkah lebih baiknya jika website kami itu saat menampilkan coba dimasukkan ininya. Nah, saat menampilkan ini tuh dia langsung keluar seperti coloring pad-nya seperti itu. Nah,
Tapi mohon maaf karena keterbatasan ilmu mungkin juga, kemudian waktu, kami belum bisa mengimplementasikannya, seperti itu. Jadi kami harap website kami itu ke depannya juga bisa nggak di Jawa Tengah aja, kemudian mungkin bisa di seluruh daerah, seperti itu. Selain itu tambahannya yaitu tadi bisa di-coloring seperti pet-petnya ini, sesuai rutenya, seperti itu, akan lebih menarik. Ya semoga website kami bisa bermanfaat bagi semua orang. Mungkin dari saya sekian, apa ada tambahan Adit atau Hilmi? Sudah Eh, cukup. Kalau aku izin masuk ya sebentar. Sebenarnya kalau mau lihat itu ya sebenarnya di back end-nya karena kita nggak nge-passing data data yang apa ya namanya dari PLT show-nya nggak sih? Nah ini kan PLT show-nya kita sebenarnya kita buat komentar kan. Sebenarnya kalau kita run itu di yang sini di back end itu nanti bakal nampilin. Tapi karena kemarin sebetulnya kalau mau nge-parsing data di back end ini kita harus pakai database buat nyimpen gambarnya. Jadi dari kita run gambarnya nanti disimpan ke database lah. Database-nya nanti kita ambil ke front end gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ini buka aja sebenarnya bisa, tapi karena di red bentar. Apa nggak bisa? Oh bisa sih. Biasanya ini tetap keluar ya nanti kalau kita run. Kemarin kami udah coba ini bisa keluar gitu. Terus ya sebenarnya di sini juga muncul juga ya. Jadi rekomendasi kendaraan kereta, rekomendasi kendaraan motor. Kayaknya kalau kita coba kita lihat itaran itu pokoknya kelihatan gitu seperti apa yang bakal muncul di sini. Itu. Kalau aku dari aku mungkin itu aja sih. Sama tambahan dari aku juga ya. Mungkin bisa tambahin buat ngedeployment-nya biar bisa diakses bukan cuma sama kita tapi sama orang-orang lain juga. Ya, betul. Ya, Oh iya, tambahan. Dari kami kemarin kan mobil sama motor diambil pendekatannya dari Google Maps. Kemudian kalau motor itu sendiri dari website uh, argis.com seperti itu. Udah cukup, Hilmi, Adit? Sudah. Adit? Nah, baiklah sekian uh, demo final project dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.